Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Paradigma Strategi Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, saya Adam Rois. Perkenalkan, nama saya Khalifah Nur Salwa. Perkenalkan, nama saya Ratna Oktaviani. Realisasi seperti sekarang, perusahaan dituntut untuk terus beradaptasi, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Dalam video ini kami akan membahas apa saja paradigma baru yang perlu diadopsi oleh perusahaan dalam mengelola SDM. Mari kita masuk ke pembahasannya. Pertama, materi ini akan kami mulai dari membahas tentang paradigma baru manajemen sumber daya manusia di era digitalisasi. Di era transformasi digital, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam cara perusahaan menjalankan bisnisnya, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia. Jika dahulu manajemen SDM hanya berkutat pada administrasi dan tugas rutin, kini paradigma tersebut berubah menjadi lebih strategis. Organisasi harus menyesuaikan diri dengan era digital yang menuntut penguasaan keterampilan digital sebagai elemen penting dalam profil karyawan. Kinerja pegawai sangat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Maka perusahaan harus aktif dalam mengembangkan kemampuan teknologi, analisis data, dan kemampuan digital lainnya. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI memungkinkan efisiensi dalam proses rekrutmen dan pengembangan SDM. Sistem otomatisasi dapat membantu manajer SDM dalam menilai kompetensi karyawan secara objektif karena berbasis pada data. Paradigma baru ini mencakup 1. Pergeseran dari tugas administratif ke aktivitas strategis. 2. Penggunaan data dalam pengambilan keputusan. 3. Peningkatan pengalaman karyawan. 4. Penekanan pada pengembangan keterampilan digital. Namun semua itu tentu bukan tanpa tantangan. Perusahaan harus mengatasi kesenjangan keterampilan digital yang ada di antara karyawan, terutama dengan cepatnya perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi SDM yang adaptif, dinamis, dan berbasis data agar tetap relevan dan kompetitif di era digital ini. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai strategi sumber daya manusia di era digitalisasi. Strategi ini mencakup berbagai aspek penting. Yang pertama adalah digitalisasi ketenaga kerjaan, yaitu pemanfaatan aplikasi, kecerdasan buatan, dan chatbot dalam fungsi HR untuk efisiensi dan pelayanan karyawan yang lebih baik. Kedua, melaksanakan fungsi evaluatif. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan berbasis data. Perilaku dan kinerja karyawan kini tercatat secara digital, memudahkan evaluasi yang lebih akurat. Semua informasi kerja disimpan dalam akun data pribadi karyawan yang mencakup kehadiran, sikap kerja, hingga kompetensi. Ketiga, manajemen pelatihan dan pengembangan kini dilakukan melalui platform pembelajaran daring. Karyawan dapat memilih materi pelatihan sesuai kebutuhan dan mengaksesnya kapan saja. Hal ini menciptakan fleksibilitas serta memungkinkan efisiensi dalam pelatihan staf baru. Keempat, dalam melakukan seleksi talenta, rekrutmen kini dilakukan melalui platform online dan media sosial profesional. Penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan membantu menyaring pelamar sesuai kebutuhan organisasi, sehingga proses seleksi lebih cepat dan akurat. Kelima, strategi penting lainnya adalah fleksibilitas kerja. Organisasi menerapkan kerja jarak jauh, jam kerja fleksibel, hingga tenaga kerja berbasis proyek untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kerja. Keenam, mengenai integrasi pengelolaan data perusahaan, keamanan data perusahaan sangat krusial. Organisasi wajib menerapkan sistem enkripsi, pembatasan akses, serta pemantauan terhadap infrastruktur digital untuk menghindari kebocoran data atau serangan siber. Untuk memperjelas penerapan konsep ini, mari kita lihat sebuah studi kasus dari jurnal yang berjudul Revolusi Mental 4.0, Transformasi Manajemen Sumber Daya Manusia Menuju Kesejahteraan Organisasional dalam Lingkup Dunia Pendidikan, yang ditulis oleh Jolanda Alt-J-Rawis dan Jenny Nancy Kaligis. Penelitian ini mengangkat transformasi manajemen SDM di sektor pendidikan dengan pendekatan revolusi mental 4.0. Yang mengintegrasikan teknologi seperti AI, IoT, dan Metaverse dalam pengelolaan dan pembelajaran. Ada 5 poin penting yang dibahas dalam jurnal tersebut. 1. Pemahaman terhadap tren industri 4.0 dan dampaknya terhadap kompetensi. 2. Analisis kebutuhan kompetensi sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja.
3. Pengembangan kurikulum dan metode pengajaran yang adaptif terhadap teknologi. 4. Peningkatan keterampilan guru dan tenaga pendidik melalui pelatihan teknologi digital. 5. Evaluasi dan pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas program pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen SDM yang terencana dan berbasis teknologi dapat meningkatkan kesejahteraan organisasi pendidikan dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung serta memotivasi karyawan. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa paradigma SDM telah bergeser secara signifikan. Fokusnya kini adalah pengembangan talenta, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan pengalaman dan kesejahteraan karyawan. Dengan penerapan strategi yang tepat, organisasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang relevan terhadap zaman. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga presentasi ini bermanfaat dalam memahami pentingnya transformasi manajemen SDM di era digital. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.